Kalau saya kasih waktu 2 bulan, Bu Ratih bisa bayar? Aku menunduk sebentar. Kalau 2 bulan, mungkin aku bisa kumpulkan sedikit demi sedikit. Jawabku jujur, ia masih memandangku. Kali ini tatapannya terasa berbeda, tidak lagi sekadar seperti orang yang sedang bekerja menagih hutang. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Aku masih ingat betul, masa ketika hidup terasa lebih ringan dari sekarang. Waktu itu, aku dan suamiku sama-sama berjualan ikan di pasar desa. Setiap hari kami bangun saat langit masih gelap. Kadang ayam belum berkokok, aku sudah menyalakan lampu dapur kecil di rumah kami. Aku biasanya menanak nasi lebih dulu, lalu menyiapkan kopi untuk suamiku. Sementara itu, dia menyiapkan ember plastik, timbangan, dan keranjang yang akan kami bawa ke pasar. Bau ikan yang menempel di ember kadang masih tersisa dari hari sebelumnya. Tapi bagiku, itu sudah seperti bau kehidupan kami sendiri. Setelah semuanya siap, kami berangkat bersama. Kadang naik sepeda motor butut, kadang menumpang teman yang juga menuju pasar. Udara pagi biasanya dingin, jalanan masih sepi. Tapi begitu sampai di pasar, suasananya langsung berbeda. Pasar ikan selalu ramai sejak subuh. Lantai basah, suara orang menawar, dan bau ikan segar bercampur dengan bau laut yang khas. Di tempat itulah kami menggelar dagangan. Awalnya, dagangan kami tidak banyak, hanya beberapa jenis ikan yang kami beli dari pengepul. Aku yang lebih sering melayani pembeli, sementara suamiku membantu menimbang dan menata ikan. Kadang, kami juga bercanda dengan pembeli yang sudah langganan. Hari demi hari berlalu seperti itu. Pelan-pelan dagangan kami mulai dikenal orang. Beberapa pembeli bahkan sengaja datang ke lapak kami karena katanya ikan kami selalu segar. Kalau dagangan cepat habis, rasanya lega sekali. Aku dan suamiku biasanya saling tersenyum tanpa banyak bicara. Senyum kecil itu seperti tanda bahwa kerja keras sejak subuh tidak sia-sia. Beberapa bulan kemudian, keadaan kami mulai terasa lebih baik. Uang yang kami bawa pulang tidak hanya cukup untuk makan dan biaya hidup sehari-hari, tapi juga masih ada sisa sedikit. Suamiku mulai punya rencana. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah, dia berkata pelan kepadaku, "Kalau kita punya motor yang lebih bagus, ambil ikan dari pengepul, pasti lebih cepat. Dan jika kita cepat mengambil ikan, dagangan kita akan bertambah." Aku hanya mengangguk dan mendengarkan sambil menatapnya. Bagiku, waktu itu motor terasa seperti sesuatu yang cukup besar. Beberapa minggu kemudian, ia benar-benar mengambil kredit motor baru. Motor baru kami ambil dari sebuah dealer di kota. Bagi kami, punya motor baru itu rasanya seperti barang yang sangat berharga. Sejak ada motor itu, pekerjaan kami memang terasa lebih mudah. Suamiku bisa mengambil ikan lebih pagi dan kadang bisa kembali 2 kali untuk mengambil ikan di pengepul. Bahkan kadang membawa dagangan lebih banyak dari sebelumnya. Hari kami di pasar terasa semakin lancar. Dagangan sering habis sebelum siang. Kadang aku pulang dengan tubuh lelah, tapi hati terasa ringan. Waktu itu, aku benar-benar percaya hidup kami sedang menuju arah yang lebih baik. Aku pikir kerja keras kami akhirnya mulai membuahkan hasil. Aku tidak tahu bahwa masa-masa itu ternyata adalah masa paling tenang yang pernah kami miliki. Awalnya aku tidak benar-benar menyadari perubahan itu. Di pasar, suasana memang selalu ramai dan penuh canda. Pedagang sering saling menggoda atau bercakap panjang untuk mengusir rasa lelah sejak pagi buta. Karena itu, ketika aku melihat suamiku sering tertawa bersama seorang pedagang perempuan, aku tidak langsung berpikir buruk. Perempuan itu berjualan sayur, tidak jauh dari tempat kami menggelar ikan. Ia seorang janda yang cukup dikenal di pasar. Orang-orang sering menyebutnya perempuan yang pandai bicara dan mudah akrab dengan siapa saja. Beberapa kali aku melihat mereka bercanda ketika aku sedang melayani pembeli. Suamiku tertawa lepas, seperti sedang bercerita sesuatu yang lucu. Perempuan itu juga terlihat
sering memanggil suamiku kalau lewat di depan lapaknya, "Mas, mampir dulu, minum teh." Begitu kira-kira yang pernah ku dengar. Waktu itu, aku hanya menganggapnya biasa saja. Di pasar, hal-hal seperti itu memang sering terjadi. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah curiga. Namun lama-kelamaan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suamiku mulai sering pulang lebih lambat dari biasanya. Padahal biasanya, setelah pasar mulai sepi menjelang siang, kami langsung pulang bersama. Sekarang ia sering berkata, masih ada urusan sebentar di pasar. Kadang, aku pulang lebih dulu naik ojek, sementara dia menyusul belakangan. Awalnya, aku mencoba tidak memikirkan apa-apa, tapi perubahan kecil mulai terasa di rumah. Uang modal yang biasanya kami simpan bersama di kaleng kecil mulai sering berkurang. Ketika aku membuka kaleng itu untuk menghitung uang belanja ikan keesokan hari, jumlahnya tidak lagi sama seperti biasanya. "Uangnya kepakai apa?" tanyaku suatu malam. Suamiku hanya menjawab singkat, "Buat tambahan beli ikan tadi. Harga lagi naik." Aku mengangguk saja, tapi dalam hati aku merasa aneh. Biasanya ia selalu memberitahuku kalau mengambil uang dari situ. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin terasa berbeda. Dagangan kami tidak sebanyak dulu. Kadang, ikan yang kami beli hanya sedikit karena katanya uangnya tidak cukup untuk mengambil lebih banyak. Padahal beberapa bulan sebelumnya kami masih bisa membawa pulang keuntungan yang lumayan. Suatu pagi di pasar, aku mendengar dua pedagang sedang berbicara pelan tidak jauh dari tempatku duduk. "Akhir-akhir ini dia sering bareng sama janda itu," kata salah satu dari mereka. "Iya, katanya sering makan bareng juga," jawab yang lain. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi kata-kata itu seperti menancap di kepalaku sepanjang hari. Siang itu, aku memperhatikan suamiku lebih lama dari biasanya. Ia memang sempat berjalan ke arah lapak perempuan itu. Mereka berbicara cukup lama. Dari jauh, aku melihat perempuan itu tertawa sambil menepuk lengan suamiku. Dadaku terasa aneh, seperti ada sesuatu yang berat jatuh di dalamnya. Tapi aku masih mencoba menahan pikiranku sendiri. Aku ingin percaya pada suamiku. Sampai akhirnya, suatu hari kenyataan itu benar-benar datang tanpa bisa lagi kutolak. Seorang teman pedagang ikan yang sudah lama mengenal kami mendekat kepadaku ketika pasar mulai sepi. Ia berbicara pelan, seolah tidak ingin orang lain mendengar. "Kamu harus hati-hati sama suamimu," katanya. Aku menatapnya bingung. "Kenapa?" Ia ragu sejenak sebelum menjawab. "Banyak yang lihat dia sering keluar pasar sama perempuan itu. Uangmu juga katanya sering dipakai buat traktir dia." Aku tidak langsung menjawab. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam dadaku. Sepanjang perjalanan pulang hari itu, aku hampir tidak berbicara. Suamiku juga terlihat biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Malamnya aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu ada apa sebenarnya sama perempuan itu?" Ia langsung terlihat tersinggung. "Kamu percaya omongan orang pasar?" Aku tidak menjawab, tapi dalam hatiku sudah ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, keadaan kami semakin memburuk. Uang modal semakin menipis, dagangan semakin sedikit. Pemasok ikan mulai menagih pembayaran yang tertunda. Rumah kami yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi tempat yang penuh diam. Lalu suatu pagi, semuanya benar-benar berubah. Pagi itu, rumah terasa sangat sunyi. Aku masih duduk di tepi tempat tidur ketika cahaya matahari mulai masuk dari celah jendela. Biasanya, pada jam seperti itu, aku dan suamiku sudah bersiap berangkat ke pasar. Ember ikan sudah diikat di belakang motor, dan aku sudah sibuk membungkus nasi untuk kami makan di sana. Tapi pagi itu, semuanya terasa berbeda. Motor sudah tidak ada di depan rumah. Suamiku juga tidak ada dimanapun. Awalnya, aku masih mencoba menenangkan diri. Aku berpikir, mungkin dia hanya pergi lebih dulu ke pasar tanpa membangunkanku. Namun ketika aku melihat ember
dan timbangan masih berada di sudut rumah, perasaanku langsung berubah. Tidak mungkin dia pergi ke pasar tanpa membawa itu semua. Aku keluar rumah, melihat ke kanan dan kiri jalan kecil di depan kami. Jalan masih sepi, hanya sesekali orang lewat membawa sepeda menuju sawah. Aku kembali masuk ke rumah dengan langkah pelan. Perasaanku mulai tidak enak, tapi aku masih mencoba berpikir bahwa mungkin dia hanya pergi sebentar. Hari itu, aku menunggu sampai siang. Tidak ada kabar. Sore datang, matahari mulai turun, tapi suamiku tetap tidak pulang. Baru saat itulah, aku mulai benar-benar menyadari sesuatu yang berat. Dia mungkin sudah pergi jauh. Malam pertama tanpa dirinya terasa panjang sekali. Aku duduk sendirian di ruang depan, hanya ditemani lampu kecil yang redup. Suara jangkrik dari luar terdengar jelas, karena rumah terasa begitu sepi. Di kepalaku, hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar. Kenapa dia pergi seperti ini? Hari-hariku setelah itu menjadi semakin sulit. Beberapa orang dari pasar mulai datang, menanyakan pembayaran ikan yang dulu pernah kami ambil. Mereka masih bicara baik-baik, tapi aku tahu mereka juga butuh uangnya kembali. Aku hanya bisa menjelaskan bahwa suamiku pergi dan aku sedang berusaha mencari jalan untuk membayar sedikit demi sedikit. Sebagian dari mereka mengangguk mengerti. Sebagian lagi hanya menarik napas panjang sebelum pergi. Di tengah semua itu, aku sadar satu hal. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, aku tidak akan bisa bertahan. Aku membuka kaleng, tempat kami biasa menyimpan uang. Isinya tinggal sedikit sekali. Setelah kuhitung, uang itu bahkan tidak cukup untuk menutup hutang yang ada. Tapi setidaknya masih ada sedikit modal. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke pasar sendirian. Langkahku terasa canggung ketika memasuki lorong pasar yang dulu setiap hari kulewati bersama suamiku. Beberapa pedagang menatapku dengan rasa kasihan. Ada juga yang bertanya pelan tentang suamiku. Aku hanya menjawab singkat bahwa dia pergi. Hari itu aku membeli ikan dalam jumlah kecil dari pengepul yang masih mau memberiku harga murah. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dulu ketika aku masih berjualan bersama suamiku. Aku menggelar ikan itu di tempat yang sama seperti biasanya, duduk di atas bangku kecil menunggu pembeli datang. Awalnya terasa sangat berat. Kuperhatikan janda itu sudah tak berjualan lagi. Setiap sudut pasar mengingatkanku pada masa ketika kami masih berjualan bersama. Tawa, obrolan, bahkan pertengkaran kecil kami di pasar dulu tiba-tiba terasa begitu jauh. Tapi hidup tidak memberiku banyak pilihan. Kalau aku tidak berjualan, aku tidak akan punya uang untuk makan. Hari itu, aku berhasil menjual hampir semua ikan yang kubawa. Keuntungannya tidak seberapa, tapi ketika aku menghitung uang di tangan, ada sedikit rasa lega di dadaku. Setidaknya, aku masih bisa bertahan 1 hari lagi. Hari berikutnya, aku menjalani rutinitas yang sama. Bangun sendiri sebelum subuh, pergi ke pasar sendiri, dan pulang membawa sedikit uang. Kadang dagangan cepat habis, kadang tidak laku banyak, tapi perlahan aku belajar menerima keadaan. Rumahku yang dulu terasa penuh suara, kini lebih sering dipenuhi kesunyian. Tidak ada lagi suara motor datang larut malam. Tidak ada lagi suara suamiku memanggil dari depan rumah. Hanya aku sendiri yang menjalani hari-hari itu. Meski begitu, setiap pagi aku tetap bangun dan pergi ke pasar karena aku tahu kalau aku berhenti sekarang, semuanya akan benar-benar runtuh. Beberapa minggu setelah aku mulai berjualan sendiri, hidupku berjalan dengan ritme yang berat, tapi perlahan mulai bisa aku jalani. Setiap pagi aku tetap pergi ke pasar, membawa ikan sedikit yang kubeli dari pengepul. Kadang untungnya kecil sekali, tapi cukup untuk makan dan menyambung hari. Namun ada satu hal yang selalu menghantui pikiranku. Motor yang dulu diambil suamiku dengan kredit, motor itu memang atas namaku. Waktu mengambilnya dulu, aku hanya menandatangani beberapa kertas tanpa benar-benar memikirkan apa yang akan terjadi jika suatu hari kami tidak bisa membayarnya.
Sejujurnya, sejak suamiku pergi, aku sudah beberapa kali membayangkan ketika penagih akan datang. Dan hari itu, akhirnya benar-benar terjadi. Siang itu, aku baru saja pulang dari pasar. Tubuhku masih lelah, dan aku baru saja berganti daster tanpa lengan, yang bagian bawahnya memperlihatkan pahaku yang mulus. Rambutku masih diikat seadanya, dan aku sedang duduk di lantai, menghitung sisa uang dagangan hari itu. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh ke arah pintu. Dari celah jendela, aku melihat seorang laki-laki yang berpakaian rapi dan bersepatu, berdiri di depan pagar kecil. Dadaku langsung terasa tidak enak. Aku keluar perlahan. Laki-laki itu berdiri sambil memegang map kecil di tangannya. Usianya mungkin tidak jauh berbeda denganku. Mungkin sedikit lebih tua. Wajahnya lumayan ganteng. Penampilannya bersih, tapi tatapannya cukup tajam. Awalnya aku tidak berpikir macam-macam. Ini rumah Bu Ratih ya? Ia menyebut namaku sambil melihat kertas di tangannya. Iya, jawabku pelan. Saya dari tempat kredit motor. Katanya singkat. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku mempersilakannya duduk di kursi kayu. Di ruang tamu kecil rumahku, angin siang bertiup pelan. Dengan wajah memelas, aku mencoba menjelaskan semuanya sejujur mungkin tentang suamiku yang pergi, tentang usaha yang bangkrut, dan tentang bagaimana aku sekarang mencoba berjualan lagi, meskipun dengan modal yang sangat sedikit. Lelaki itu mendengarkan tanpa banyak bicara. Sesekali ia hanya mengangguk pelan. Aku tidak lari dari hutang, kataku akhirnya, hampir seperti memohon sambil tersenyum padanya. Kalau ada uang, pasti aku bayar. Tapi sekarang aku benar-benar belum punya cukup uang. Ia menatapku cukup lama. Tatapannya membuatku sedikit tidak nyaman. Tapi aku tetap berdiri di depannya. Angin kembali berhembus pelan, membuat ujung dasterku bergerak sedikit, memperlihatkan separuh pahaku. Suasana terasa hening beberapa saat, lalu ia berkata dengan nada yang lebih rendah, "Kalau saya kasih waktu 2 bulan, apa Bu Ratih bisa bayar?" Aku menunduk sebentar. Kalau 2 bulan, mungkin aku bisa kumpulkan sedikit demi sedikit. Jawabku jujur. Ia masih memandangku. Kali ini, tatapannya terasa berbeda. Tidak lagi sekadar seperti orang yang sedang bekerja menagih hutang. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Kemudian ia berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Jangan pasang wajah memelas gitu dong, Bu," ucapnya sambil tersenyum. Aku mengangkat kepala, sedikit bingung. "Maaf ya Mas." Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis sambil melihat sekeliling halaman rumahku yang sepi. "Bagaimana kalau aku tunda tagihan Bu Ratih 2 bulan lagi?" tanyanya dengan tatapan tajam sambil tersenyum tipis. "Senyum dong Bu, biar kelihatan tambah cantik," ucapnya dengan nada menggoda. Aku langsung mengerti arah kata-katanya. Dadaku terasa berdebar keras. Aku membalasnya dengan senyuman. Aku memegang ujung dasterku dengan tangan yang tiba-tiba terasa dingin. Aku pun berusaha menatapnya. Walaupun di kepalaku banyak sekali pikiran yang bercampur aduk. Tentang hutang, tentang tagihan motor yang telah dibawa kabur suamiku, tentang hidupku yang sudah berantakan sejak suamiku pergi. Tapi ada juga perasaan lain yang tidak bisa kuabaikan. Sudah berbulan-bulan aku hidup sendiri. Rumah ini terlalu sepi. Hari-hariku terasa panjang tanpa ada siapapun yang menemaniku bicara. Aku menatap lelaki itu lagi. Ia masih duduk dengan tenang, seolah tahu aku sedang memikirkan sesuatu yang berat. Suasana siang itu terasa aneh. Angin yang masuk dari halaman membuat udara terasa hangat, sekaligus sunyi. Akhirnya aku berkata pelan, hampir tidak terdengar, "Kalau cuma 2 bulan, aku akan berusaha Mas." Ia tersenyum tipis. "Baguslah, kalau ada kesanggupan dari Bu Ratih," jawabnya dengan tenang. Hatiku sedikit lega. Lalu aku pamit ke belakang untuk membuatkannya minuman. Setelah kubuatkan minuman untuk disuguhkan padanya, aku kembali ke depan untuk menemuinya lagi. Aku menceritakan kejadian hidupku lagi. Dia mendengarkan
dengan penuh perhatian. Siang itu, di teras rumah kecil yang sepi, aku tahu hidupku sedang menuju arah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tenang saja, Bu. Aku akan berusaha membantu. Setelah lelaki itu mengucapkan kalimat itu, suasana di teras rumahku terasa sangat hening. Angin siang bertiup pelan melewati halaman kecil yang tanahnya masih lembab setelah hujan semalam. Dari ujung gang terdengar suara anak-anak bermain. Kadang diselingi suara pedagang keliling yang lewat. Dia mendekatiku dan duduk di sebelahku. Ada rasa berdebar di dadaku saat dia begitu dekat denganku. Awalnya dia memegang tanganku dan berkata-kata yang menenangkan hati. Sebenarnya aku bisa menolak atau menarik tanganku, tapi aku tak melakukannya. Ada rasa nyaman dalam hatiku dan aku membiarkan rasa itu berkembang. Aku membalas dengan memegang tangannya, seolah-olah aku memberinya sinyal. Dia memandangi wajahku lebih dekat, lalu mengelus-elus lengan mulusku. Aku yang sudah lama tak merasakannya, dan aku membiarkannya. Aku membalasnya dengan mendekatkan wajahku pada wajahnya. Kita pun secara refleks berciuman di ruang tamu. Dia berusaha mendorongku dengan pelan untuk merebahkan aku di kursi panjang itu. Tapi aku berusaha tetap tegak. Lalu aku menyentuhkan jari telunjukku pada bibirnya. Dan aku berdiri, meraih tangannya untuk mengikuti. Aku mengajaknya ke kamarku. Di dipan kayu itu, aku merebahkan diri. Dengan tak sabar, dia membuka semuanya. Dia sangat bergairah saat melihat kulit mulusku. Dia merabaku. Saat aku menikmatinya, wajahnya sudah berada di bawah tubuhku. Aku tambah menggeliat dan segera meraih tubuhnya untuk dimasukkan ke dompetku yang sudah basah sejak tadi. Dia pun menikmatinya. Setelah itu, kita sama-sama puncak. Dia merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku membalikkan badan, menatap wajahnya sambil mengelus pipinya. Aku berkata, "Makasih ya Mas atas segala kebaikanmu." Dia tersenyum tanpa berkata-kata. Di saat semuanya selesai, dia pamit untuk kembali ke kantornya. Siang itu, gairah hidupku seperti kembali bersemangat. Ada perasaan bahagia dalam diriku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik seperti ini. Dulu aku hanya seorang perempuan yang sibuk berjualan ikan bersama suamiku di pasar. Hidupku sederhana, tapi rasanya cukup. Sekarang semuanya terasa berbeda. Sejak hari itu, aku sudah tidak terlalu berpikir tentang suamiku. Mungkin dia lagi bersama janda pilihannya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kehangatan dari seseorang. Sejak suamiku pergi, sejak hari itu, rumah kecilku tidak lagi terasa sesepi sebelumnya. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Aku masih bangun sebelum subuh, menyalakan lampu dapur kecil, menanak nasi, lalu bersiap pergi ke pasar. Bedanya, sekarang ada sesuatu di dalam hatiku yang terasa sedikit lebih hangat. Beberapa hari setelah kejadian itu, lelaki penagih kredit itu datang lagi. Bukan untuk menagih dengan wajah tegang seperti pertama kali. Kali ini, ia datang menjelang sore. Ketika aku baru saja pulang dari pasar, ia berdiri di depan pagar kecil yang sama. Tapi kali ini, ia tersenyum lebih dulu ketika melihatku. "Aku lewat sini," katanya santai. "Sekalian lihat keadaan Bu Ratih." Aku tersenyum kecil, mempersilahkannya masuk. Kami duduk di teras seperti sebelumnya. Angin sore berembus lebih lembut daripada angin siang. Bau tanah basah dan suara ayam yang mulai naik ke kandang membuat suasana terasa tenang. Ia menanyakan, "Bagaimana daganganku hari itu?" "Lumayan," jawabku. "Tidak banyak, tapi cukup." Ia mengangguk, lalu menatapku dengan cara yang membuatku merasa diperhatikan. Bukan seperti orang yang sedang mengawasi hutang, tapi seperti seseorang yang benar-benar ingin tahu bagaimana hidupku berjalan. Sejak hari itu, ia sesekali datang. Kadang hanya duduk sebentar, kadang membawakan kopi dari warung di ujung jalan. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang pasar, tentang hidup, tentang masa lalu yang kadang terasa berat. Perlahan-lahan, aku mulai mengenalnya lebih dekat.
Namanya Ardi. Ia ternyata sudah lama bekerja sebagai petugas penagihan. Dan pekerjaannya membuatnya sering melihat banyak kehidupan orang lain yang jatuh bangun karena hutang. Tapi jarang ada yang setegar kamu, katanya suatu sore. Aku hanya tertawa kecil. Tegar dari mana? Aku juga sering takut. Ia memandangku lama, lalu berkata pelan, "Kalau takut, jangan sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa hangat. Waktu berjalan, 2 bulan yang dulu terasa seperti ancaman, perlahan berubah menjadi waktu yang penuh perubahan. Daganganku memang belum sepenuhnya pulih, tapi sedikit demi sedikit mulai stabil. Aku mulai bisa menyisihkan uang lagi. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di ujung sawah, Ardi datang seperti biasa. Aku sedang duduk di teras sambil menghitung uang hasil jualan hari itu. Ia duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Kami hanya sama-sama melihat langit yang mulai berubah jingga. Setelah beberapa saat aku berkata pelan, "Mas, tentang hutang motor itu." Ia menoleh. "Aku sudah kumpulkan sebagian," kataku sambil menunjukkan uang yang sudah kusimpan rapi dalam amplop kecil. Ardi tidak langsung mengambilnya. Ia hanya melihat amplop itu, lalu melihat wajahku. "Ratih," katanya pelan. Aku menoleh. "Kamu tahu tidak, pertama kali aku datang ke rumah ini, aku cuma berpikir soal pekerjaan. Aku diam mendengarkan. Tapi sekarang rasanya berbeda." Angin sore berhembus pelan melewati halaman. Rambutku yang terikat longgar bergerak sedikit tertiup angin. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Kadang aku datang bukan karena hutangnya." Dadaku berdebar. "Lalu karena apa?" tanyaku hampir berbisik. Ia tersenyum kecil. "Karena aku ingin melihat kamu baik-baik saja." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat mataku terasa hangat. Aku menatap halaman rumah yang dulu sering terasa kosong sejak suamiku pergi. Sekarang tempat itu tidak lagi terasa seperti ruang yang ditinggalkan. Aku lalu berkata pelan, "Mas, aku juga sudah lama sekali tidak punya seseorang untuk diajak bicara seperti ini." Kami sama-sama terdiam. Tidak ada kata-kata besar setelah itu. Hanya keheningan yang justru terasa nyaman. Beberapa saat kemudian, Ardi berdiri. "Aku harus kembali ke kota sebelum gelap," katanya. Aku ikut berdiri mengantarnya sampai pagar. Sebelum naik ke motornya, ia berhenti sebentar dan menatapku lagi. "Ratih," dia memanggilku. "Iya," jawabku. "Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak sendirian lagi." Aku tidak langsung menjawab, tapi senyum kecil muncul di wajahku tanpa aku sadari. Motor Ardi akhirnya berjalan pelan meninggalkan rumahku. Suara mesinnya semakin jauh di ujung gang. Aku berdiri cukup lama di depan pagar, melihat langit yang mulai gelap. Hidupku memang tidak kembali seperti dulu. Pasar masih ramai seperti biasa. Daganganku masih naik turun. Masa lalu tetap menjadi bagian dari hidupku. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang baru tumbuh pelan di dalam hatiku. Sesuatu yang dulu sempat hilang. Harapan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ketika aku menutup pintu rumah malam itu, kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Karena aku tahu hidupku belum selesai. Dan mungkin tanpa pernah kuduga sebelumnya, kebahagiaan masih sedang berjalan pelan menuju ke arahku.